Selamat datang di 3 Manajer Amatir Bahas Taktik Bola. Pertandingan pekan ke-15 Liga Premier Inggris mempertemukan pemuncak klasemen sementara Arsenal dengan tim yang dihantui zona degradasi, yaitu Luton Town pada Kamis 6 Desember 2023 kemarin. Pertandingan yang digadang-gadang menjadi pertandingan yang mudah untuk Arsenal justru hampir berbuah malapetaka, meskipun The Gunners berhasil menang tipis 4-3. Bagaimanakah laga berjalan secara taktikal? Inilah analisisnya. Luton kembali bermain dengan formasi 3-4-3 mereka yang mengandalkan 3 bek tengah di belakang, diikuti lini tengah mereka yang dinahkodai oleh Ross Barkley dan Pelly Rudok Mpanzu, serta lini serang mereka diisi oleh Brown, Adebayo, dan Andros Townsend. Sedangkan Arsenal bermain dengan formasi 4-3-3, di mana pemain muda mereka Jakub Kiwior masuk untuk bermain di sisi bek kiri dikarenakan adanya cedera pada Tomiyasu dan Timber serta dilakukannya rotasi terhadap Zinchenko. Diikuti dengan trio lini tengah mereka yaitu Odegaard, Declan Rice, dan Kai Havertz, dan tentu saja dengan trio penyerang andalan mereka yaitu Saka, Gabriel Jesus, dan Martinelli. Saat masa bertahan, formasi Luton berubah menjadi 5-4-1 dengan turunnya Kabore dan Doughty untuk membentuk 5 pemain di belakang serta turunnya Andros Townsend dan Brown sehingga sejajar dengan Ross Barkley dan Pelly Rudok Mpanzu menyisakan Adebayo sendirian di depan. Luton juga menerapkan pressing yang tinggi untuk menghambat aliran bola dari Arsenal. Terlihat bahwa trio penyerang Luton akan naik hampir sejajar untuk menghambat progresi bola dari lini belakang Arsenal. Tidak tanggung-tanggung, di saat Arsenal mengalirkan bola ke arah sayap mereka, maka wingback dari Luton akan langsung melakukan pressing tinggi untuk memenangkan bola kembali. Luton juga berusaha melakukan build up dari belakang, namun dikarenakan jumlah pemain Arsenal yang lebih banyak di lini tengah, maka Luton banyak melakukan long pass langsung ke arah depan atau ke arah sayap mereka. Sedangkan Arsenal pada babak pertama ini mereka sering melakukan build up dari belakang dengan Declan Rice yang turun menjadi opsi passing bagi Arsenal dari lini belakang mereka. Dalam fase menyerang, terutama saat sedang berusaha membongkar pertahanan Luton, terlihat bahwa Arsenal akan menggunakan formasi 2-4-4 maupun 2-3-5. Pada kesempatan ini, Kiwior dan Ben White menjadi inverted fullback atau fullback yang masuk ke dalam menemani Odegaard serta Declan Rice di sisi tengah. Sedangkan Havertz akan menusuk ke area tengah lapangan membuat duet striker dengan Gabriel Jesus. Saat bertahan, sama seperti Luton, Arsenal juga melakukan pressing tinggi, meskipun pressing yang dilakukan oleh Arsenal tidak seintens pressing yang dilakukan oleh Luton Town. Meski begitu, game plan defending Arsenal sangat jelas pada pertandingan ini, yaitu untuk menghambat progresi bola di lini tengah Luton dan memaksa bola dialirkan ke area tengah mereka. Terlihat Havertz dan Odegaard yang maju sangat jauh, sedangkan Martinelli sedikit tuck-in atau masuk ke dalam untuk memenangkan jumlah pemain di lini tengah mereka. Di beberapa kesempatan, terlihat juga bahwa garis defense Arsenal sangat tinggi. Bahkan apabila sudah menguasai bola dan memaksa Luton untuk mundur, garis pertahanan Arsenal akan berada di sisi lapangan Luton. Gol pertama untuk Arsenal terjadi berkat quick throw-in atau lemparan ke dalam cepat yang dilakukan oleh Gabriel Jesus kepada Bukayo Saka yang sedang berlari menusuk dari sisi kiri kotak pertahanan Luton. Dengan kepiawaiannya dalam dribbling, Saka mampu mengontrol bola dan mengirimkan umpan datar yang bisa dikonversi dan disambut oleh Gabriel Martinelli untuk menjadi gol meskipun dihadang oleh Tenen Mengi. Skor sementara Arsenal 1, Luton 0 berkat tendangan Martinelli ke arah kanan gawang Kaminski. Tidak butuh waktu lama bagi Luton untuk menyamakan kedudukan. Memperoleh tendangan penjuru lewat blok Ben White, Alfie Doughty mampu untuk mengirimkan umpan matang yang berhasil disambut dengan sundulan oleh Osho. David Raya tampaknya salah mengantisipasi sehingga mati langkah dan gagal menyelamatkan gawang Arsenal. Skor kini berubah menjadi Arsenal 1 dan Luton Town 1. Setelah gol penyama kedudukan ini, Arsenal pun bermain semakin agresif, baik dengan meningginya blok pressing mereka dan juga dengan tingginya tempo permainan mereka. Luton pun tak tinggal diam, mereka berkali-kali mencoba untuk menembus pertahanan Arsenal, meskipun kebanyakan dari percobaan tersebut masih mampu digagalkan oleh lini belakang The Gunners. Gol kedua datang bagi Arsenal melalui operan 1-2 antara Bukayo Saka dan Ben White.
Dengan memanfaatkan kecepatannya, Ben White menusuk di area half space kanan menuju kotak penalti sebelum melepaskan umpan lambung yang mampu disambut oleh sundulan Gabriel Jesus yang gagal dihalau oleh Kaminski. Skor kini menjadi berubah, Arsenal 2 dan Luton Town 1, dan bertahan hingga turun minum. Babak pertama berakhir dengan skor Arsenal 2 dan 1 untuk Luton Town. Meskipun berhasil menyerangkan 1 gol ke gawang David Raya, namun Luton belum mampu untuk melakukan build-up serangan mereka secara maksimal dengan hanya melepaskan 68% operan sukses. Selain itu, Arsenal juga lebih banyak menguasai pertandingan dengan total 64% ball possession pada babak pertama ini. Pada awal babak kedua ini, terlihat kurang lebih kedua tim ini bermain dengan cara yang sama, di mana Luton yang terus mencoba pressing tinggi walaupun beberapa kali berhasil, sedangkan Arsenal masih mencoba build up dari belakang lalu menuju sayap. Pada menit 48, sepak pojok atau corner yang diambil oleh Alfie Doughty berbuah manis ketika sundulan dari Elia Adebayo berhasil masuk ke gawang Arsenal walaupun sudah dijaga oleh Declan Rice dan David Raya yang berada persis di depan arah bola gagal menangkapnya. Gol set piece yang sangat indah dan goalkeeping yang buruk dari David Raya. Setelah gol penyama kedudukan tersebut, Arsenal pun terus mencoba menyerang, namun Luton yang selalu regroup atau drop back ketika bertahan membuat serangan dari anak asuh Arteta ini sia-sia. Lalu, pada menit 56, Ross Barkley yang berhasil mendribble bola secara indah di sisi kiri, melakukan passing 1-2 atau 1-2 dengan Andros Townsend yang berakhir dengan sepakan datar keras yang berhasil menembus kolong gawang David Raya. Kini skor menjadi Luton 3 dan Arsenal 2. Lemparan ke dalam atau throw-in Luton yang berhasil disundul oleh Kivior pun akhirnya jatuh ke kaki Bukayo Saka yang langsung mengumpan bola tinggi ke arah kotak penalti Luton dan disambut oleh Gabriel Jesus yang langsung memantulkan bola ke arah Kai Havertz dan langsung dituntaskan untuk menyamakan kedudukan bagi Arsenal. Permainan passing yang sangat indah oleh anak asuh Arteta. Setelah gol penyama kedudukan oleh Arsenal tadi pun, Luton langsung merespon dengan memasukkan 3 pemain sekaligus, yaitu Carlton Morris, Tahith Chong, dan Ogbene, untuk menggantikan Elia Adebayo, Jacob Brown, dan Andros Townsend. Kali ini, Rob Edwards memplot Tahith Chong untuk bermain di sisi kanan, sedangkan Morris menjadi ujung tombak mereka, dan Ogbene mengisi di sisi kiri. Kini, giliran Arteta yang mengganti pemain dengan memasukkan Zinchenko dan Trossard untuk mengganti Kivior dan Martinelli. Seperti biasa, Zinchenko akan diplot menjadi bek kiri dengan role inverted wingback, sedangkan Trossard akan mengisi sayap kiri yang ditinggalkan oleh Martinelli. Setelah pergantian pemain ini, kedua tim saling menyerang, terutama Arsenal yang terlihat dominan sekali dan beberapa kali melakukan serangan berbahaya, namun belum bisa menghasilkan gol karena lagi-lagi Luton bermain drop back dan regroup sehingga lini belakang mereka sulit sekali ditembus. Namun sebaliknya, Luton ketika menyerang terkesan terburu-buru dan gugup sehingga seringkali kehilangan bola atau salah melakukan passing. Lalu, pada menit 87, Rob Edwards melakukan pergantian pemain terakhirnya dengan memasukkan Ryan Giles dan Jordan Clark untuk menggantikan Pelly Rudok Mpanzu dan Alfie Doughty yang memberikan assist untuk gol kedua Luton melalui sepak pojok yang sangat indah. Keajaiban terjadi di penghujung akhir pertandingan di mana Odegaard yang mendapat operan dari Zinchenko langsung mengumpan ke arah kotak penalti Luton di mana hampir semua pemain Arsenal ada di situ dan berhasil disambut oleh Declan Rice yang membuat tim asuhan Arteta unggul 4-3 di menit 90+7 dan sekaligus menutup pertandingan yang tidak disangka cukup membuat olahraga jantung para fans Arsenal. Laga yang luar biasa seru dan Luton juga patut diapresiasi karena hampir membuat Arsenal seri di Kenilworth Road. Pada statistik match momentum, terlihat bahwa Arsenal sangat menguasai jalannya pertandingan. Meski Luton berhasil menyerangkan 3 gol ke gawang Arsenal, namun jalannya pertandingan tetap dikuasai oleh Arsenal, yang akhirnya mampu mencetak gol penentu kemenangan pada menit 90+7. Respect kepada Luton yang mampu untuk memanfaatkan kesempatan mereka dengan baik, sehingga mampu untuk menyajikan pertandingan yang tidak berat sebelah. Dalam statistik passing network, memang terlihat bahwa kedua tim sama-sama mencoba bermain dari belakang.
Perbedaannya, build-up Luton akan kembali ke kiper untuk dilakukan operan jauh langsung ke depan, mengharapkan rebound ball yang dapat dimanfaatkan menjadi serangan cepat oleh anak asuh Rob Edwards. Sedangkan build-up dari Arsenal terlihat lebih baik dan mampu untuk mengalirkan bola dari lini belakang, kali ini tengah dengan Declan Rice sebagai pengatur tempo permainan. Pada statistik high turnovers, Arsenal mampu untuk menekan dan memenangkan bola di area sepertiga pertahanan Luton dengan 9 kali mendapatkan bola dan 4 diantaranya berujung kepada tembakan ke gawang Kaminski. Sedangkan Luton, meskipun mereka bermain fisikal dan melakukan pressing tinggi, mereka hanya mampu untuk melakukan 4 high turnovers. Itulah analisis kami mengenai pertandingan Luton Town melawan Arsenal pada pekan ke-15 Liga Premier Inggris kemarin. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe apabila analisis ini bermanfaat buat kamu. That's it, and we'll see you on the next match.